Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak berniat memperpanjang gencatan senjata dengan Iran yang akan berakhir dalam beberapa jam lagi. Oleh karena itu, Amerika Serikat siap untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran malam ini. Meskipun kemudian Donald Trump yang sama secara tidak sengaja menyatakan bahwa ia sebenarnya sudah memperpanjang gencatan senjata. Dan katanya, itu terjadi saat ini juga. Wakil Presiden AS J.D. Vance seharusnya terbang ke Islamabad untuk melakukan negosiasi dengan pihak Iran, meskipun pihak Iran sendiri hingga kini belum mengonfirmasi keikutsertaan mereka dalam negosiasi tersebut. Donald Trump sendiri terlihat semakin bingung karena pada hari Minggu ia mengatakan kepada para jurnalis bahwa perjanjian damai dengan Iran harus sudah tercapai paling lambat hari Senin. Pada Senin pagi, dia juga menyampaikan bahwa tidak, tunggu dulu. Wakil Presiden Vance sekarang sedang menuju ke Islamabad untuk melakukan negosiasi, tetapi baru pada hari Selasa. Hari Selasa berakhir, dan Vance sama sekali belum berangkat kemanapun. Dan di sini, secara tidak sengaja, Trump menambahkan bahwa batas waktu untuk mencapai kesepakatan damai sekarang adalah Rabu malam, yaitu tanggal 22 April. Secara keseluruhan, para mediator Pakistan juga sudah tidak percaya akan tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat. Dan mereka hanya meminta agar Donald Trump memperpanjang ultimatum super tegas dan tenggat waktunya lagi. Jadi, di tengah semua kekacauan ini, mari kita bahas sekarang apa yang sebenarnya terjadi dengan negosiasi tersebut. Nama saya Alexei Pecar. Mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke kanal Telegram saya, PC News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi para analis barat sudah mulai menertawakan bahwa Donald Trump telah memperkenalkan istilah baru, yaitu kabut perdamaian. Ini mirip dengan istilah kabut perang. Katanya ada kabut perang, di mana semuanya tersembunyi dan tidak jelas. Sedangkan Trump memperkenalkan definisi baru, yaitu kabut perdamaian. Kenapa begitu? Karena pernyataan-pernyataan Trump tentang negosiasi dengan Iran benar-benar membuat orang jadi gila. Trump menyatakan bahwa dia tidak terlalu ingin melanjutkan gencatan senjata dengan Iran setelah tenggat waktu baru, yang seharusnya berakhir malam ini, tapi sekarang berakhir besok, malam tanggal 22 April. Menurut waktu Kiev, itu akan terjadi pada pukul 3 pagi. Lalu kutipan dari Trump, "Saya tidak ingin melakukan itu." Tidak banyak waktu, karena saat kedua belah pihak sampai pada titik itu, seperti yang Anda tahu, mereka sudah diberi lampu hijau untuk melanjutkan. Meskipun saya sudah tahu mereka akan melakukannya, saya pikir mereka tidak punya pilihan. Mereka harus bernegosiasi. Pilihan katanya agak aneh. Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan kembali serangan terhadap Iran jika dalam waktu dekat tidak ada kesepakatan yang dicapai dengan Teheran. Kutipan, "Saya memperkirakan kita akan melakukan pengeboman, karena saya pikir itu adalah pendekatan terbaik yang harus diambil. Kami siap untuk bertindak." Maksud saya, militer sudah sangat ingin bertempur. Kedua belah pihak telah menggunakan gencatan senjata untuk mengisi kembali persediaan mereka. Iran memiliki insentif besar untuk membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat. Rakyat Iran luar biasa, tetapi para pemimpinnya haus darah. Jika Iran membuat kesepakatan, mereka bisa kembali menjadi negara yang kuat, kembali menjadi negara yang luar biasa. Namun kenyataannya, Trump sudah memperpanjang ultimatum gencatan senjatanya sendiri, tetapi dia melakukannya dengan sangat licik. Awalnya, pada hari Minggu, Trump mengatakan kepada semua jurnalis bahwa kesepakatan damai dengan Iran harus dicapai paling lambat hari Senin. Pada Senin pagi, dia juga mengumumkan bahwa Wakil Presiden Amerika J.D. Vance akan berangkat ke Islamabad untuk melakukan negosiasi pada hari Selasa. Pada akhirnya, pada pukul 14.00, bahkan hingga pukul 15.00 waktu Washington pada hari Selasa, Vance bahkan belum berangkat dari Amerika Serikat. Trump ingin perang segera berakhir dan sesuai dengan syarat-syaratnya. Namun, hanya tersisa beberapa jam sebelum gencatan senjata berakhir. Iran masih menguasai Selat Hormuz. Dan kedua belah pihak bahkan belum berhasil menjadwalkan pertemuan, apalagi mencapai kesepakatan apapun. Oleh karena itu, perang bisa saja berada di ambang perluasan besar-besaran. Dan inilah pernyataan dari perwakilan Gedung Putih yang dikutip oleh Axios. Kutipan, "Donald Trump sudah bosan dengan semua ini. Dia ingin semuanya segera berakhir. Dia tidak suka Iran menguasai Selat dan mengendalikan Timur Tengah. Dia tidak suka mereka menggunakan itu untuk melawan kita. Dia tidak ingin berperang lagi. Tapi dia akan berperang jika merasa perlu." Dan begitulah Donald Trump yang licik secara tidak sengaja memperpanjang tenggat waktunya sendiri. Dan yang paling menarik, Anda dan saya, termasuk banyak orang lainnya,
bahkan tidak menyadari bagaimana Trump memperpanjang masa gencatan senjatanya sendiri. Padahal dia bilang tidak ingin memperpanjangnya. Saya ingatkan, secara resmi gencatan senjata selama 2 minggu telah ditetapkan pada 7 April. Menurut rencana, gencatan senjata seharusnya berakhir tepat hari ini, 21 April, larut malam. Dan meskipun mencapai kesepakatan penuh dalam waktu sesingkat itu akan sulit, Trump juga bisa saja setuju untuk memperpanjang tenggat waktu jika ada tanda-tanda kemajuan. Dan sehari sebelumnya, Trump sebenarnya menambahkan 1 hari lagi ke tenggat waktunya sendiri. Meskipun 2 minggu yang disepakati dalam perjanjian gencatan senjata berakhir pada hari Selasa, pada hari Senin Trump muncul dan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menyatakan bahwa tenggat waktunya sekarang adalah Rabu malam. Padahal kemarin dia sendiri mengatakan bahwa dia tidak ingin memperpanjang gencatan senjata, tapi ternyata dia memperpanjangnya juga. Dan Anda tahu, di sini saya ingin mengingatkan dan bahkan menekankan bahwa misalnya pada hari Jumat, pernyataan optimis Trump tentang perdamaian yang akan segera tercapai, waktu itu dia mengatakan bahwa kesepakatan akan dicapai dalam 1 atau 2 hari, terlihat cukup masuk akal. Kenapa? Karena Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, saat itu baru saja mengumumkan bahwa Selat Hormuz sepenuhnya terbuka. Pasar dunia bersorak, harga minyak anjlok. Tetapi hanya dalam 24 jam, situasinya seolah-olah kembali lepas kendali dan berada di ambang perang. Beberapa jam setelah Araghchi pada hari Sabtu mengumumkan bahwa selat telah dibuka, Korps Pengawal Revolusi Islam menembaki kapal tanker yang mencoba melintasinya, dengan alasan bahwa Trump enggan mencabut blokade Amerika yang ia terapkan sendiri. Pejabat Amerika menilai ini sebagai bukti adanya perpecahan antara Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf dan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Jenderal Ahmad Fahidi. Ternyata delegasi ARKS mengira bahwa Ghalibaf dan Araghchi benar-benar membuat keputusan dan bisa diajak bernegosiasi. Namun kenyataannya baik Ghalibaf maupun Araghchi hanyalah pion, dan semua keputusan diambil oleh pimpinan Korps Pengawal Revolusi Islam yang sebenarnya menentang kesepakatan damai dengan Amerika Serikat dan tidak ikut serta dalam negosiasi. Pejabat Amerika meyakinkan bahwa saat ini memang ada perpecahan di Teheran antara faksi-faksi ini dan sama sekali tidak diketahui siapa yang akan menang. Singkatnya, bahkan di Teheran pun tidak tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di negara itu. Apakah para politisi dan anggota parlemen, diplomat, atau justru para militan Korps Pengawal Revolusi Islam? 24 jam kemudian, pada hari Minggu, Amerika Serikat memperkeruh situasi dengan menembaki dan menyita kapal kargo berbendera Iran di luar Selat Oman. Namun sebenarnya, komentar terus-menerus dari Donald Trump justru semakin memperparah kebingungan, karena dia terus berubah-ubah antara mengancam dan bersikap optimis. Dan jujur saja, ini ketidakjujuran. Sementara para negosiatornya menawarkan untuk mencairkan 20 miliar dolar aset Iran sebagai imbalan atas cadangan uranium Iran dan membahas moratorium sementara untuk pengayaan uranium, Donald Trump secara terang-terangan salah menyatakan di depan publik bahwa Iran sudah setuju untuk melepaskan cadangan dan pengayaan uraniumnya. Dan katanya pencairan dana sama sekali tidak diperlukan untuk itu. Saya ingatkan, inilah yang memang dikatakan oleh Donald Trump. Ketika negosiasi menemui jalan buntu, Donald Trump membuat beberapa pernyataan yang bahkan lebih saling bertentangan tentang siapa dari timnya yang akan pergi ke Pakistan untuk bernegosiasi dan kapan. Awalnya, J.D. Vance tidak ikut. Donald Trump menyatakan bahwa hanya Witkoff dan Kushner yang akan berangkat. Kemudian, J.D. Vance akhirnya ikut pergi ke Pakistan. Kemudian, menurut Donald Trump, J.D. Vance bahkan sudah berada di udara, dan pesawatnya sebentar lagi akan mendarat di Pakistan. Kemudian, ternyata J.D. Vance bahkan tidak pernah naik pesawat itu. Dan sampai saat ini, tidak ada seorang pun yang berangkat kemanapun. Sementara itu, pihak Iran menyatakan bahwa Trump selalu berbohong. Dan hanya 2 hari berlalu, dan Trump yang pada hari Jumat sudah memiliki kesepakatan di tangannya, kembali melontarkan ancaman kepada Iran untuk menghancurkan jembatan dan pembangkit listriknya. Dan Teheran mulai curiga bahwa itulah niat sebenarnya. Sementara negosiasi diplomatik hanyalah kedok untuk serangan mendadak. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan hal berikut, kutipan. Di Iran masih ada ketidakpercayaan historis yang mendalam terhadap tindakan pemerintah Amerika Serikat, dan sinyal destruktif serta kontradiktif dari para pejabat Amerika membawa pesan pahit. Mereka menuntut kapitulasi Iran, tetapi rakyat Iran tidak tunduk pada kekuatan.
Dan masalahnya adalah, meskipun ada pernyataan dari Donald Trump, orang-orang Iran sama sekali tidak pernah setuju untuk selamanya menghentikan pengayaan dan tidak pernah setuju untuk menyerahkan uranium itu kepada Amerika Serikat atau negara lain manapun. Namun, Trump sudah mengumumkan bahwa Iran telah setuju dengan semua itu. Sekarang perwakilan dari pemerintahan Trump mengatakan bahwa dia, yaitu Trump, kemungkinan besar akan mencabut pembekuan aset-aset Iran jika tercapai kesepakatan yang menguntungkan. Trump tetap bersikeras bahwa dia tidak akan mengambil langkah seperti itu. Sementara itu, Trump dan timnya saat ini sedang mendiskusikan seperti apa bentuk dimulainya kembali kampanye militer yang diperbarui, termasuk apakah perlu mencoba merebut pulau strategis Hark. Trump menyatakan bahwa kampanye pemboman yang dimulai pada 28 Februari akan selesai dalam 6 minggu dan dia memastikan untuk memenuhi tenggat waktu tersebut. Namun menurut pejabat dari pemerintahannya, itu mungkin hanya tahap pertama dari perang dan fase yang lebih aktif mungkin akan datang. Karena bahkan dengan perpanjangan pencabutan pembatasan yang dilakukan oleh Trump, tampaknya tidak akan menghasilkan kesepakatan damai hingga Rabu malam. Di sini saya akhiri dulu. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan detail di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja dari saya, jaga diri Anda, sampai jumpa.